Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Imam Daud Al-Tha'i rahimahullah. Abu Daud bin Sulaiman Nusair Al-Tha'i dari Kufah diakui sebagai seorang berpengetahuan penting, murid dari Imam Abu Hanifah. Ia bertobat dengan menempuh hidup zuhud di bawah bimbingan Imam Habib Al-Rai dan membuang semua buku-bukunya ke sungai Eufrat. Dia meninggal sekitar tahun 160 Hijriah atau 777 Masehi atau 165 Hijriah atau 782 Masehi. Kefakiran Imam Daud Al-Tha'i rahimahullah. Sejak kecil batin Daud Al-Tha'i dicekam duka sehingga ia sering menghindarkan diri dari pergaulan. Yang menyebabkan pertobatannya adalah seorang wanita yang sedang berkabung, yang membacakan syair, "Pipimu yang manakah yang mulai kendor? Dan matamu yang manakah yang mulai kabur?" Kesedihan mencekam batinnya dan kegelisahan tak bisa diatasinya. Dalam keadaan seperti ini ia belajar di bawah bimbingan Imam Abu Hanifah rahimahullah. "Apakah yang telah terjadi pada dirimu?" tanya Abu Hanifah kepadanya. Daud Al-Tha'i pun mengisahkan pengalamannya. Kemudian dia menambahkan, "Dunia ini tidak bisa menarik hatiku lagi. Sesuatu telah terjadi di dalam diriku, sesuatu yang tak bisa ku mengerti, yang tak bisa dijelaskan oleh buku-buku ataupun keterangan-keterangan para ahli yang kutemukan. Hindarilah manusia-manusia lain," Abu Hanifah menyarankan. Maka Daud Al-Tha'i berpaling dari manusia-manusia lain dan mengucilkan diri di dalam rumahnya. Setelah lama berselang barulah Abu Hanifah datang mengunjunginya. "Wah, caranya bukan dengan bersembunyi di dalam rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun juga. Yang harus engkau lakukan adalah duduk di kaki para imam dan mendengarkan ajaran-ajaran mulia yang mereka kemukakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun engkau harus mengingat segala sesuatu yang mereka kemukakan itu. Dengan berbuat demikian engkau akan lebih memahami masalah-masalah yang mereka perbincangkan itu daripada mereka sendiri." Setelah menyadari maksud dari kata-kata Abu Hanifah itu, Daud Al-Tha'i kembali mengikuti pelajaran-pelajarannya. Setahun lamanya ia duduk di kaki para imam, tanpa mengucapkan sepatah kata, menerima keterangan-keterangan mereka dengan tekun, dan cukup dengan mendengarkan saja tanpa memberi atau mengajukan tanggapan. Setelah berakhir masa setahun itu Daud berkata, "Ketekunanku dalam setahun itu adalah sama dengan 30 tahun bekerja keras." Kemudian ia bertemu dengan Imam Habib Al-Rai yang membawa ke jalan para sufi. Jalan ini ditempuhnya dengan tawakal, buku-buku yang dimilikinya dibuang ke dalam sungai, kemudian ia mengasingkan diri dan membuang segala harapan dari manusia-manusia lain. Daud menerima uang sebanyak 20 dinar sebagai warisan. Jumlah ini dihabiskannya dalam waktu 20 tahun. Beberapa orang syaikh mencela perbuatannya itu. "Di atas jalan ini, kita harus memberi bukan menabung untuk diri sendiri," kata mereka. "Dengan uang sebanyak ini aku dapat menenangkan diriku. Uang sebanyak ini cukup bagi diriku hingga mati nanti," jelas Daud Al-Tha'i. Daud Al-Tha'i menjalani kehidupan yang sedemikian prihatin sehingga untuk makanannya ia sering mencelupkan roti ke dalam air, kemudian mereguk air itu sambil berdalih, "Sebelum memakan roti ini, aku masih sempat membaca 50 ayat Al-Quran. Mengapa harus kusia-siakan hidupku ini?" Abu Bakar bin Yasi meriwayatkan, "Pada suatu ketika aku masuk ke dalam kamar Daud Al-Tha'i. Kulihat ia sedang memegang sepotong roti kering dan menangis. 'Apa yang telah terjadi Daud Al-Tha'i?' tanyaku. Daud menjawab, 'Aku hendak memakan roti ini tetapi aku tidak tahu apakah roti ini halal atau tidak.' Yang lain meriwayatkan, aku pergi ke rumah Daud Al-Tha'i dan kulihat satu kendi air sedang terjemur di terik matahari. Aku bertanya kepadanya, 'Mengapakah engkau tidak menaruh kendi air itu di tempat yang teduh?' Daud Al-Tha'i menjawab, 'Ketika tadi kutaruh di situ tempat itu masih teduh. Tetapi sekarang untuk memindahkannya aku merasa malu untuk melakukannya di depan Allah.'" Kejadian dan kisah mengenai Imam Daud Al-Tha'i rahimahullah. Diriwayatkan bahwa Daud Al-Tha'i pernah mempunyai sebuah rumah besar dengan kamar-kamar yang banyak jumlahnya. Ia menempati salah satu di antara kamar-kamar itu, dan apabila kamar itu hancur dimakan usia, barulah ia pindah ke kamar yang lain. "Mengapakah engkau tidak memperbaiki kamar itu?" seseorang bertanya kepada Daud Al-Tha'i. "Aku telah berjanji kepada Allah tidak akan memperbaiki dunia ini," jawab Daud. "Atap kamarmu telah lapuk,
seorang tamu berkata kepadanya, "Tidak lama lagi pasti ambruk." Lambat laun seluruh bangunan itu runtuh, tidak sesuatu pun yang masih utuh kecuali serambinya. Pada malam kematian Daud Altoyi, barulah serambi itu runtuh. "Sudah 20 tahun lamanya aku tidak pernah memperhatikan atap kamarku ini," jawab Daud. "Mengapakah engkau tidak menikah?" Beberapa orang bertanya kepada Daud Altoyi. "Aku tidak mau mendustai seorang wanita yang beriman." "Mengapa demikian?" "Andaikanlah aku melamar seorang wanita, hal itu berarti bahwa aku sanggup untuk menikahinya. Tetapi karena pada waktu yang bersamaan aku tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan dunia, bukankah hal itu berarti bahwa aku telah mendustainya?" "Baiklah, tetapi setidaknya engkau perlu menyisir janggutmu," kata mereka. "Hal itu berarti aku sampai berlalai-lalai," jawab Daud, "pada suatu malam di bulan purnama." Daud Altoyi naik ke atas loteng rumahnya, lalu menatap langit. Ia terlena menyaksikan keindahan kerajaan Allah, sehingga menangis sampai tidak sadarkan diri, dan terjatuh ke loteng rumah tetangga. Si tetangga yang mengira ada maling di atas atap, datang memburu dengan sebilah pedang. Tetapi begitu yang dijumpainya adalah Daud Altoyi, segeralah ia menolong Daud Altoyi untuk berdiri. "Siapakah yang telah menjerumuskanmu?" tanyanya. "Entahlah," jawab Daud Altoyi. "Aku tidak sadar. Aku sendiri pun tidak habis pikir." Pada suatu ketika orang-orang menyaksikan Daud Altoyi tergesa-gesa hendak melakukan sholat. "Mengapa engkau buru-buru seperti ini?" tanya mereka kepada Daud Altoyi. "Pasukan yang berada di gerbang kota sedang menantikan kedatanganku," jawab Daud. "Pasukan siapa?" tanya mereka. "Penghuni-penghuni kubur," jawab Daud. Khalifah Harun al-Rasyid meminta Abu Yusuf supaya mengantarnya ke rumah Daud Altoyi. Maka pergilah mereka ke rumah Daud Altoyi, tetapi tidak diperkenankan masuk. Abu Yusuf memohon agar ibu Daud Altoyi mau membujuk anaknya. "Terimalah mereka," ibunya membujuk Daud Altoyi. "Apakah urusanku dengan penduduk dunia dan orang-orang berdosa?" jawab Daud tidak mau mengalah. "Demi hakku yang telah menyuapimu, aku minta kepadamu, izinkanlah mereka masuk," desak ibunya. Maka berserulah Daud Altoyi, "Ya Allah, engkau telah berkata, patuhilah ibumu, karena keridoan MU adalah keridoannya. Jika tidak demikian, apakah peduliku kepada mereka itu?" Akhirnya Daud Altoyi bersedia menerima mereka. Harun dan Yusuf masuk dan duduk. Daud Altoyi memberikan pengajaran dan Harun menangis terseduh-seduh. Ketika hendak kembali ke istana, Harun meletakkan sekeping mata uang emas sambil berkata, "Uang ini halal. Ambillah uang itu kembali," cegah Daud Altoyi. "Aku tidak memerlukan uang itu. Aku telah menjual rumah yang kuterima sebagai warisan yang halal dan hidup dengan uang penjualan itu. Aku telah bermohon kepada Allah, jika uang itu telah habis, agar Dia mencabut nyawaku, sehingga aku tidak akan membutuhkan bantuan dari seorang manusia pun. Aku berkeyakinan bahwa Allah telah mengabulkan permohonanku itu." Khalifah Harun al-Rasyid dan Abu Yusuf kembali ke istana. Kemudian Abu Yusuf mendatangi orang yang diamanahi uang itu oleh Daud Altoyi dan bertanya, "Masih berapakah uang Daud Altoyi yang tersisa?" "2 dirham," jawab orang itu. Setiap hari Daud Altoyi membelanjakan 1 sen uang perak. Abu Yusuf membuat perhitungan. Beberapa hari kemudian di dalam masjid di depan semua jamaah ia mengumumkan, "Hari ini imam kaum muslimin Daud Altoyi meninggal dunia." Setelah diselidiki ternyata kata-kata Abu Yusuf itu benar. "Bagaimanakah engkau mengetahui kematian Imam Daud Altoyi?" Orang-orang bertanya kepada Abu Yusuf. "Aku telah memperhitungkan bahwa pada hari ini imam kaum muslimin Daud Altoyi tidak memiliki uang lagi. Aku tahu bahwa doa Imam Daud Altoyi pasti dikabulkan Allah. Wallahu a'lam bishawab." Subar, Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin Attar rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.